يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu hussanna Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma hussan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma hussan jami'al malaikatil muqarrabin. Khususan لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحياء منهم والأموات ثم خصوصا محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم خصوصا محمد الصديق الأمين ثم خصوصا محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk virus corona supaya cepat diangkat oleh Allah dari khususnya dari bumi Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Untuk seluruh ahli tafsir dan ahli nahwu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir. Amin. Kita sudah masuk pada ayat kemarin, sudah ihdinas siratal mustaqim. Ihdi kemarin sudah kita banyak kupas. Ya. Dari banyak aspek. Sekarang kita masuk pada as-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Itu. Ketika, lagi-lagi harus saya ulangi lagi, ketika kita melakukan analisis teks, ya, ini
untuk mengingatkan kepada para pemula bahwa logika yang harus kita kembangkan itu mesti sama. Pertama mesti berangkat dari berpikir tentang kalimah, kemudian langsung pada i'rab, langsung masuk pada jumlah. Pun juga demikian. Ini isim fi'il atau huruf, ini isim fi'il atau huruf. Tentang kalimah begitu. Ini isim fi'il atau huruf, 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 ini isim fi'il atau huruf. Begitu terus. Ya, begini. Pasti begitu. Kesalahan kita dalam rangka melakukan identifikasi kalimat. Isim dianggap fi'il, fi'il dianggap isim, kualik pokoknya. Itu berdampak serius ketika kita harus menghukumi i'rabnya. Ini rafa, nasab, jer atau jazm. Oleh sebab itu, diupayakan jangan salah. Kita tidak boleh salah dalam rangka melakukan identifikasi. As-sirata misalnya. Isim fi'il atau huruf. Ini isim. Lagi-lagi harus saya ulangi. Ketika kita yakin bahwa lafaz yang sedang kita analisis itu adalah masuk dalam kategori isim, itu mesti memiliki hukum i'rab. Kalau tidak rafa, ya nasab. Kalau tidak nasab, ya jer. Ya. Tidak ada isim yang tidak memiliki hukum, salah satu hukum dari rafa, nasab, jer ini. Apakah isim itu masuk dalam kategori mabni, apakah mu'rab? Sama. Semua isim, apakah itu mabni atau mu'rab, itu pasti memiliki hukum salah satu dari tiga ini. Kalau tidak rafa, ya nasab. Kalau tidak nasab, ya jer. Dalam konteks as-sirata di sini, yang merupakan kalimat isim lebih disebabkan karena di sini ada tanda-tanda isim berupa al, kira-kira dibaca rafa, nasab atau jer. Ini yang dibaca nasab ini. Kenapa kok kemudian dibaca nasab? Jawaban isim itu dibaca rafa, jawaban isim itu dibaca nasab, jawaban isim kenapa kok kemudian harus dibaca jer? Itu mesti sama, tidak mungkin berubah ini. Sebuah kalimat isim dibaca rafa lebih disebabkan karena dia termasuk dalam kategori marfu'atul asma. Jawaban kenapa kok kemudian sebuah kalimat isim dibaca nasab lebih disebabkan karena dia termasuk dalam kategori mansubatul asma. Jawaban untuk sebuah kalimat isim kenapa kok kemudian harus dibaca jer lebih disebabkan karena dia termasuk dalam bagian dari majruratul asma. Tidak mungkin ada perubahan, nggak mungkin itu sudah. Akhirnya kita tinggal memilih. Oh ini as-sirata. Kebetulan kita sudah hafal ini. As-sirata bacaannya. Iya. Pakai fathah. Mansubatul asma itu banyak pilihannya. Ada yang disebut sebagai maf'ul bih, ada yang disebut sebagai maf'ul mutlak, ada yang disebut sebagai maf'ul li ajlih, ada yang disebut sebagai maf'ul ma'ah, ada yang disebut sebagai maf'ul fih, ada yang disebut sebagai hal, tamyiz, munada dan seterusnya yang ada 13 itu. Banyak. Ini yang mana Ustaz? Ini yang maf'ul bih seperti kemarin. Hada yahdi hidayatan, kita putuskan ini adalah merupakan fi'il muta'addi kepada dua maf'ul. Nah, di sini adalah maf'ul bih pertama, as-sirata di sini adalah maf'ul bih kedua. Saya tegaskan, dalam konteks melakukan analisis teks-teks Al-Qur'an dan teks-teks Al-Hadits, terutama Al-Qur'an, ya, di mana syighotnya itu adalah bisa dijadikan sebagai argumen. Kenapa ini kok isim nakirah? Kenapa ini kok isim ma'rifat? Ya, kenapa ini pakai al? Kenapa ini pakai jama'? Itu semuanya ada gunanya. Yuhtajju bihi. Kita bisa berargumentasi dengan menggunakan lafaz-lafaz Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara. Kenapa pakai li di situ? Ya kan? Wa fir riqabi, ketika fi pakai riqab, pakai fi. Huruf jernya
dalam innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin itu, ketika fuqara, lil fuqara, ini li dan fi sangat berpengaruh dalam rangka melakukan istinbat hukum. Kalau seandainya zakat itu kemudian diberikan kepada para fakir miskin, fuqara, di mana huruf jarnya pakai li ini adalah tamlik, memiliki fungsi tamlik. Itu gara-gara li. Itu yang saya katakan bahwa huruf yang ada di dalam Al-Quran memungkinkan untuk dijadikan sebagai argumentasi. Oh, tidak bisa ini, karena pakai li. Ketika kemudian kita memberikan bagian zakat kita kepada fuqara, masakin, dan seterusnya, yang di situ huruf jernya adalah pakai li, ini saya kepingin menjelaskan bahwa fenomena yang kita temukan di dalam Al-Quran itu harus dipandang sebagai sesuatu yang sangat serius. Itu bukan tidak ada gunanya. Itu ada gunanya semuanya. Maka ketika kita berikan kepada mustahik zakat yang di situ huruf jernya pakai li, itu sudah memiliki, sudah tamlik, sudah kita serahkan, sudah menjadi milik yang bersangkutan. Karena demikian, mau dijadikan apa, mau digunakan apa, itu terserah. Meskipun dia fakir, misalnya, mau dibelikan HP, mau dibelikan apa, digunakan untuk apa, nggak masalah. Tapi kalau wafir riqabi, gharimina misalnya, diberikan kepada orang-orang misalnya budak, orang-orang yang punya hutang, tidak boleh digunakan untuk yang lain, kecuali untuk peruntukannya. Ya kalau seandainya sampean mendapatkan bagian dari zakat, dan kemudian sampean atas nama orang yang berhutang, ketika diterima digunakan untuk melunasi hutang. Tidak boleh kemudian digunakan untuk misalnya membeli HP, membeli ini dan seterusnya. Nggak boleh. Harus dalam konteks melunasi itu, peruntukannya. Kenapa? Karena huruf jernya adalah pakai fi. Ya, pun juga demikian. Kata-kata as-sirat. As-sirat, pakai al di situ. Ya. Al dalam bahasa Arab sebagaimana yang kita tegaskan itu banyak. Ya kan? Ada yang disebut sebagai al-jinsiyah, ada yang disebut sebagai al-ahdiyah. Ya kan? Ada yang disebut sebagai al-zaidah. Ada yang disebut sebagai al-mausuliyah. Banyak. Ini termasuk yang mana, Ustaz? Al dalam konteks as-sirata di sini dikatakan oleh para ulama itu adalah al-ahdiyah li ahdi-dhihni. Gambaran dan deskripsi orang yang memahami itu tidak mungkin lepas bahwa yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim itu adalah Islam. Al-Islam. Kenapa? Karena alnya itu adalah al-ahdiyah li ahdi-dhihni. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah al-Islam. Itu fungsi dari al. As-sirata. Al yang ada pada lafaz al-ahdiyah itu adalah memakrifatkan, ya, dan itu ada pada benak dan pikiran orang-orang yang beriman bahwa yang dimaksud dengan jalan yang lurus itu adalah Islam. Itu gara-gara al. Selanjutnya kita masuk pada al-mustaqim. Ya, ini sekarang sama dengan yang tadi sebenarnya, isim fi'il atau huruf, isim fi'il atau huruf, begitu. Ya. Saya tegaskan. Pemahaman sighat itu sangat menentukan dalam rangka melakukan analisis i'rab. Kesalahan kita dalam rangka memahami ini sighatnya apa? Masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan seterusnya. Itu sangat penting. Ketika kemudian kita menyadari bahwa al-mustaqim, ini sighatnya adalah isim fa'il, berasal dari istaqama. Bareng-bareng. Istaqama yastaqimu istiqamatan wa mustaqaman fahuwa mustaqimun fadzaka mustaqamun istaqim la tastaqim mustaqamun mustaqamun fahuwa mustaqimun. Isim fa'il. Ketika kita kemudian menyadari dan memastikan bahwa lafaz yang sedang kita analisis termasuk dalam kategori isim fa'il, maka itu termasuk dalam bagian dari isim sifat.
Ketika isim-isim sifat, maka berhak untuk kemudian kita curiga, oh kemungkinan ini na'at. Curiga. Apakah kemudian lafadz yang kita yakini sebagai isim sifat ini akan ditentukan sebagai na'at atau enggak jadi ditentukan sebagai na'at, tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Mana calon man'utnya? As-sirata. Kesesuaian dalam konteks apa? Kesesuaian itu ada dua. Dalam konteks na'at hakiki dan dalam konteks na'at sababi. Kesesuaian dalam konteks na'at hakiki adalah sesuai dari segi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya, dan kemudian dari sisi i'rabnya. Kesesuaian dalam konteks na'at sababi adalah sesuai dari segi ma'rifah nakirahnya dan i'rabnya. Na'at sababi harus selalu dalam kondisi mufrad, mudzakkar muannasnya itu harus disesuaikan dengan ma'mulnya. Harus hafal, Ustaz? Iya. Harus hafal. Nggak bisa. Oleh sebab itu sampean al-hifdzu itu harus. Mani'atana bihifdzihi wa fahmihi. Harus hafal sampean. Enggak bisa kalau tidak hafal. Kalau seandainya sampean sedang melakukan analisis i'rab, kalau seandainya tidak hafal, tidak mungkin. Hafalkan. Oleh sebab itu banggalah sampean kalau seandainya sampean masuk dalam sebuah lembaga yang menuntut sampean hafal. Bangga itu sampean. Saya senang saya. Kenapa? Karena di lembaga saya tidak cukup hafal. Oh, tidak cukup paham, tapi hafal. Bangga kita. Ya kan? Begitu. Nasihat-nasihat yang ditawarkan oleh para ulama begitu. Man hafizul mutun, hafizul mutun, nalal funun. Barang siapa yang hafal kitab-kitab matan, nalal funun, maka memungkinkan yang bersangkutan untuk sampai kepada orang yang ahli dalam bidang itu. Hafidh. Yang dipakai hafidh. Ya, biografi Imam Madhab gitu. Imam Syafi'i 7 tahun. Hafal. Hafal Quran. Itu semacam itu. Harus hafal. Ya. Karena realitasnya di sini misalnya al-mustaqim, jadi kita harus hafal. Apa itu na'at hakiki, apa itu na'at sababi, itu harus dihafalkan. Kalau seandainya kita mau praktek analisis teks. Ternyata al-mustaqim, dari aspek-aspek yang kita sebutkan tadi, itu ada kesesuaian. As-sirata itu adalah merupakan isim yang ma'rifat karena ada alnya, pun juga demikian al-mustaqim ada alnya juga. Berarti sama-sama ma'rifah. As-sirata di sini tidak ada alamat ta'nits, tidak ada tanda-tanda muannas, tidak ada tak marbutohnya di sini, tidak ada alif maksurahnya di sini, tidak ada alif mamdudahnya di sini. Berarti ini mudzakkar. Al-mustaqim juga tidak ada alamat ta'nitsnya. Ini berarti mudzakkar juga. Ya kan? As-sirata di sini adalah merupakan bentuk mufrad. Al-mustaqim juga bentuk mufrad. Berarti apa? Dari segi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirahnya, antara as-sirat dengan mustaqim, dengan antara mustaqim yang kita curigai sebagai na'at, dengan as-sirat yang kita curigai sebagai man'ut, itu ternyata ada kesesuaian. Karena ada kesesuaian maka dipastikan ini menjadi na'at. Karena na'at maka hukum i'rabnya mengikuti man'utnya. Mana man'utnya? As-sirata. As-sirata berkedudukan apa? Nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bih. Maka al-mustaqimah ini harus dibaca nasab juga. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah al-mustaqimah, bukan al-mustaqimi, bukan al-mustaqimu. Saya selalu tegaskan. Dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai susunan idhofah atau memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai na'at man'ut, tergantung apa? Tergantung pada status lafadz yang kedua, apakah termasuk dalam kategori isim sifat atau bukan isim sifat. Ya kan? Karena dalam tataran selanjutnya yang namanya mudhof itu memungkinkan ada alnya apabila mudhofnya itu adalah idhofah lafziyah. Idhofahnya itu adalah idhofah lafziyah. Wa waslu al katanya alfiyahnya begitu. Wa waslu al bidzal mudhafi mughtafar. Begitu. In wusilat gitu
bitsani kal ja'dis sya'ar. Gitu. Wa waslu al, menggabungkan al bidal mudhafi dengan mudhaf ini, idhofah lafziyah maksudnya. Itu mughtafar, bisa diampuni itu. Boleh maksudnya. In wusilat, apabila al itu digabung. Ya. Bitsani dengan yang kedua, dengan mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya harus ada alnya. Kal ja'dis sya'ar. Jadi memungkinkan. Ya, tidak kemudian misalnya ketika sama-sama ada alnya, itu pasti na'at man'ut. Kata-kata misalnya as-sayyi'atul akhlaqi, as-sayyi'atul akhlaqi. Lagi-lagi harus saya katakan, ini bukan na'at man'ut meskipun sama-sama ada al. Bukan na'at man'ut. Ini apa? Kenapa? Karena yang kedua ini bukan merupakan isim sifat. Akhlak itu merupakan bentuk jamak dari khuluqun, khuluqani, akhlaqun. Ada alnya sama. Na'at man'ut berarti Ustaz? Bukan. Kok bukan Ustaz? Iya, karena yang kedua bukan merupakan isim sifat. Ini isim sifat. Dua susunan kata kita pastikan itu adalah merupakan susunan na'at man'ut ketika yang kedua itu adalah memenuhi persyaratan untuk kemudian dijadikan sebagai na'at. Apa persyaratan utamanya? Na'at selama-lamanya harus ekstrim dulu, itu harus terbuat dari isim sifat. Ya. Al-mustaqim itu isim sifat, isim fa'il. Berasal dari istaqama yastaqimu istiqamatan wa mustaqaman. Fahuwa mustaqimun, fahuwa mustaqimun. Wa dzaka mustaqamun. Isim sifat. Ekstrim harus begitu. Isim sifat. Ya. Udah. Ini na'at ini. Karena na'at maka hukum i'rabnya mengikuti man'utnya. Man'utnya adalah as-sirata yang menjadi maf'ulun bihi. Harus dibaca nasab. Inilah alasan kenapa kok kemudian mustaqim ini adalah dibaca nasab juga karena menjadi na'at sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Selanjutnya sekarang kata-kata al-mustaqim. Mustaqimun misalnya. Ya. Kata-kata muslimun. Muslimun. Mengikuti wazan apa ini Ustaz? Mengikuti wazan istaf'ala. Mustaf'ilun. Mustaf'ilun. Seperti yang sering saya tegaskan sebagai logika berpikir dasar kita adalah ini wazan, ini mauzun. Logika berpikirnya begitu. Ketika kemudian ada perbedaan antara wazan dan mauzun, bisa jadi perbedaan itu adalah dari sisi jenis harokat, ya bedanya, atau jumlah huruf. Kok beda? Jumlah huruf beda. Wazan dan mauzun itu harus sama. Sama dari aspek apa? Dari aspek jumlah hurufnya, dari aspek jenis harokatnya, itu baru disebut sebagai wazan dan mauzun. Ketika realitasnya kok ada wazan dan mauzun, kalau mustaqimun ini wazannya mesti mustaf'ilun. Sekarang kita dhammah, sukun, fathah, sukun, fathah ataukah harokat. Ini nggak sama ini. Berharokat sukun di sini. Ini nggak sama ini. Nggak sama dengan yang di atas. Ya, perhatikan. Wazan dan mauzun itu harus sama. Sama dari sisi apanya Ustaz? Dari sisi jenis huruf harokatnya atau jumlah hurufnya. Ketika ada realitas di mana antara wazan dan mauzun itu kok tidak sama, baik dari jumlah hurufnya atau jenis harokatnya, maka pasti disitulah terjadi yang namanya proses i'lal. Maka sampean ini pasti ada penjelasan i'lalnya ini. Kenapa ya? Kok dibaca mustaqimun? Padahal ini mustaf'ilun, mustaqimun, nggak sama. Ketika terjadi perbedaan antara wazan dan mauzun dari sisi jenis harokat atau jumlah hurufnya, maka disitulah kemudian terjadi yang namanya
proses iklal. Harus dicari iklalnya itu. Pasti ada itu. Kalau dalam kaidah iklal itu iklal yang kedua itu. Idza taharrakatil wawu wal ya'u ainan mutaharrikatan min ajwafin. Kalau seandainya ada wawu atau ya itu jatuh sebagai ain fi'il yang berharokat dalam bina ajwaf. Gitu kan? Idza waqa'atil wawu wal ya'u ainan mutaharrikatan min ajwafin wa kana ma qablahuma sakinan sahihan. Sedangkan huruf yang sebelumnya itu adalah sukun dan sahih. Kalau ada realitas semacam itu bagaimana? Ada wawu iya berharokat. Jatuh di ain fi'il dalam bina ajwaf. Huruf sebelumnya sakinan sahihan, mati dan sahih. Nukilat harokatuhuma ila ma qablahuma, maka kalau terjadi kasus semacam itu, maka harus dipindah, ditukar harokatnya itu. Inilah alasan kenapa kok kemudian asalnya itu adalah yaqwulu menjadi yaqulu. Yaqulu. Yabyi'u, fa'ala yaf'ilu. Yabyi'u menjadi yabi'u. Yabi'u. Idza taharrakatil wawu wal ya'u, wawu berharokat, ya berharokat. Ainan mutaharrikatan, ini jatuh pada ain fi'il min ajwafin dari huruf bina ajwaf. Wa kana ma qablahuma sakinan sahihan, sebelumnya adalah huruf sahih yang sukun. Nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma, maka harokat keduanya itu harus dipindah kepada sebelumnya yang merupakan huruf sahih itu, yang disukun itu. Sehingga kalau seandainya ini diterapkan dalam konteks mustaqim, itu juga sama. Ketika diterapkan dalam konteks mustaqim, itu juga sama. Asalnya mustaqim, karena ini adalah berasal dari qama yaqumu mujarradnya. Ini pasti mustaqwimun, mustaqwimun, mustaf'ilun. Mustaqwimun, mustaqwimun. Gitu. Ada keanehan Ustaz? Ada. Wawu merupakan huruf ilat. Ya kan? Wawu merupakan huruf ilat. Ini berharokat. Qaf yang merupakan huruf yang sahih itu justru sakinan. Idza waqa'atil wawu wal ya'u ainan mutaharrikan min ajwafin wa kana ma qablahuma saqinan sahihan nukilat harokatuhuma ila ma qablahuma, maka ini harus dipindah. Harokatnya wawu dipindah kepada qaf, qaf dipindah kepada wawu, sehingga menjadi mustaqiwumun. Mustaqiwumun, karena dipindah. Ini asalnya milik qaf, ini asalnya milik wawu. Mustaqiwumun. Ihdinas siratal mustaqim, ini adalah asalnya mustaqiwumun. Kok kemudian menjadi iya Ustadz? Ini namanya lil munasabah. Untuk penyesuaian. Harokat kasroh itu gandengannya adalah iya, bukan wawu. Pasangannya kasroh itu adalah iya, bukan wawu. Karena demikian, maka di sini dirubah menjadi iya. Akhirnya menjadi mustaqimun. Perubahan. Mustaqimun. Ya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kok kemudian mustaqim itu asalnya dibaca mustaqim, kok tidak misalnya mustaqwim? Ah, itu ilatnya seperti itu, alasannya seperti itu, iklalnya itu seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Sama logikanya
Kenapa Ustadz kok ini dibaca siroto? Kok kemudian tidak dibaca sirotu, kok tidak dibaca siroti? Logika berpikirnya itu adalah sama. Kalau seandainya sebuah kalimat isim itu kita yakini, sebuah kalimat itu kita yakini isim, maka logika yang harus dikembangkan itu sama. Kira-kira dibaca rofa, nasab, atau jer. Pasti sama begitu. Ini dibaca rofa, nasab, apa jer? Ini dibaca nasab. Kenapa kok dibaca nasab? Iya, karena ini mansubatul asma. Mansubatul asma yang mana ini Ustaz? Yang tawabi. Tawabi yang mana ini? Yang badal ini. Kenapa kok ditentukan sebagai badal Ustaz? Lagi-lagi pemahaman kita tentang badal. Kenapa kok sebuah kalimat isim itu ditentukan sebagai badal? Itu menjadi penting untuk kemudian kita hafal. Ya. Isim itu bisa kita tentukan sebagai badal kalau seandainya dia sejenis dengan mubdal minhu. Kalau seandainya dia itu adalah merupakan bagian dari mubdal minhu. Kalau seandainya dia itu merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhu. Itu semacam itu. Sebuah kalimat isim memungkinkan untuk kemudian kita tentukan sebagai badal ketika dia sejenis dengan mubdal minhu, dia merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhu, dia merupakan sesuatu ya, merupakan bagian dari mubdal minhu. Itulah kemudian yang menjadikan badal itu pembagiannya ada. Ada yang kemudian disebut sebagai badal kul mingkul, ada yang disebut sebagai badal ba'dun mingkul, ada yang disebut sebagai badal ishtimal. Badal ghalat dalam konteks analisis teks itu jarang kita temukan, lebih disebabkan karena itu adalah salah ucap dalam bahasa pembagi sehari-hari memungkinkan itu terjadi. Telah datang Pak Guru, bukan Pak Guru yang datang, ternyata yang datang itu adalah murid. Ja'al ustadzu at-tilmidzu. Itu kesalahan ucap, bukan ternyata. Itu badal ghalat namanya. Tapi kalau dalam analisis teks, badal itu ya 3 itu. Sejenis kul mingkul, sebagian itu ba'dun mingkul, atau terkandung ishtimal. As-siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Saya ulangi lagi. As-siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang yang engkau beri nikmat. Posisi as-siratal mustaqim dengan siratal ladzina an'amta alaihim itu sejenis. Sehingga di sini sempat ada diskusi kalau kita buka tafsir-tafsir itu. Kenapa kok harus diberi badal, Ustaz? Ya. Kenapa kok harus diberi badal di sini? Kok siratal ladzina an'amta alaihim itu ternyata secara canggih sudah dipikirkan oleh para ulama. Kita tinggal membaca. Ya, ada banyak sajian sudah. Tinggal kita membaca. Gitu. Penting untuk kemudian ditegaskan. Kenapa kok harus diberi badal ini, Ustaz? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu menunjukkan bahwa meskipun kita sudah berusaha ya, itu kan usaha sampai kita berdoa, ya Allah tunjukkan, berusaha untuk mendapatkan hidayah berupa as-siratal mustaqim, tapi yakinlah usaha manusia itu tidak cukup. Yang mampu mendapatkan hidayah berupa as-siratal mustaqim itu adalah alladzina an'amta alaihim, karena nikmat Allah. Perhatikan. Siratal ladzina an'amta alaihim itu memberikan petunjuk, memberikan kesimpulan kepada kita bahwa kita tidak bisa mendapatkan hidayah berupa as-siratal mustaqim ini kalau seandainya kita tidak dipilih sebagai orang yang mendapatkan nikmat oleh Allah.
Akhirnya ngomong prerogatif Tuhan. Tapi harus ada ihdi. Harus ada usaha. Perhatikan itu. Yang namanya hidayah itu harus diperjuangkan. Karena demikian di sini kita berdoa, ihdinas siratal. Apakah cukup kemudian ihdinas siratal mustaqim? Adanya badal di sini. Kenapa kok kemudian harus diberi badal ini, Ustaz? Ini mencerminkan ada kata-kata an'amta alaihim. Kalau tidak karena nikmat Allah, kita tidak mungkin mendapatkan hidayah berupa as-siratal mustaqim. Paham ya sampean maksudnya? Penggunaan fi'il amar ihdi itu ada proses usaha yang harus maksimal, yang harus dilakukan oleh manusia. Tapi usaha yang dilakukan manusia itu tidak cukup untuk kemudian kita mendapatkan as-siratal mustaqim. Itu tergantung pada apakah kita termasuk dalam kategori an'amta alaihim atau tidak. Itu semacam itu. Ya. Jadi kenapa kok harus diberi badal? Salah satu alasannya itu adalah itu. Ya. Liyu'lama. Itu dikatakan begitu. An-siratal mustaqima la yaqdiru alaihi illa man. La yaqdiru, tidak mampu alaihi untuk menjangkau as-siratal mustaqim illa man, kecuali siapa orang an'ama, yang telah memberikan nikmat, siapa Allah, Gusti Allah, alaihi atas man. Liyu'lama annal an-siratal mustaqima la yaqdiru alaihi illa man an'ama Allahu alaihi. Kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan penegasan kepada kita bahwa untuk sampai kepada siratal mustaqim itu tidak memungkinkan kecuali orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Itu semacam itu. Oke. Itu kenapa kok kemudian terjadi badal di sini? Badal karena sejenis. Kenapa kok kemudian masih diberi badal, Ustaz? Bukankah as-siratal mustaqim itu sudah jelas karena di sini alnya pakai al-ahdiyah. Li ahdidhihni. Iya, memang jelas sudah. Akan tetapi untuk memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan sok jadi manusia. Manusia itu tidak ada apa-apanya. Kita mendapatkan hidayah berupa Islam itu lebih disebabkan karena kita diberi nikmat oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu semacam itu. Penting untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa ini adalah nikmat Allah. Kita diberi kecenderungan, diberi rasa atau diberi sikap menerima Islam, itu adalah nikmat Allah. Karena di sisi yang lain banyak orang yang tidak mau menerima tentang Islam as-siratal mustaqim itu. Ya. Wa ubadilah minhu, ini saya baca di dalam kitab tafsir. Liyu'lama anna as-siratal mustaqima la yaqdiru alaihi illa man an'ama Allahu alaihi. Liyu'lama anna as-siratal mustaqima la yaqdiru alaihi illa man la illa itu hasr namanya. La yaqdiru alaihi illa man an'ama Allahu alaihi. Itu semacam itu. Oke. Sekarang kita sudah pastikan siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa kok kemudian dibaca sirata? Lebih disebabkan karena badal. Karena badal maka hukum i'rabnya mengikuti mubdal minhunya. Mana mubdal minhunya? Mubdal minhunya adalah as-sirata. Jadi apa ini? Jadi maf'ul bih. Maf'ul bih harus dibaca apa? Nasab. Karena demikian maka badalnya juga harus dibaca nasab. Inilah alasan. Kenapa kok kemudian bacaannya adalah as-sirata di sini. Bukan siratu, bukan sirati. Kenapa? Karena mengikuti mubdal minhunya yang menjadi maf'ul bih. Karena itu dibaca nasab. Siratal ladzina itu adalah susunan idhafah. Sirata sebagai mudhaf, alladzina sebagai mudhafun ilaihi. Ya, perhatikan. Saya kepingin menegaskan agar wacana berpikir kita ketika kita melakukan analisis teks
itu lumayan. Ya. Alladzi itu adalah isim mausul. Sama dengan alladzina, itu isim mausul. Penyikapan kita terhadap kalimat isim yang jatuh sebelum isim mausul ini, itu diperhatikan bentuk nakiroh dan ma'rifahnya. Bentuk nakiroh dan ma'rifatnya. Ini benar, sama-sama benar. Ibnul ladzi yaqra'ul qur'ana mahir. Ini sama benar. Al-ibnul ladzi yaqra'ul qur'ana mahirun. Ibnul ladzi bermula anaknya orang. Yaqra'u yang akan membaca siapa alladzi al-Qur'an akan Al-Qur'an adalah mahirun. Anaknya orang yang akan membaca Al-Qur'an. Siapa yang membaca Al-Qur'an? Ini alladzi ini bapak. Al-ibnu anak laki-laki. Al-ibnu bermula anak laki-laki. Alladzi yang yaqra'u akan membaca siapa alladzi al-Qur'an akan Al-Qur'an adalah mahirun. Siapa ini? Ini anak tetap. Anak laki-laki yang akan membaca Al-Quran itu pinter. Gara-gara nakiroh ma'rifah, pengertiannya menjadi berbeda. Yang membaca Al-Quran dalam konteks ibnul ladzi yaqra'ul Qur'an adalah bapak, adalah alladzi di sini. Yang membaca Al-Quran dalam konteks ibnul ladzi yaqra'ul Qur'an adalah alladzi, ini adalah anak, sifat dari anak. Gara-gara nakiroh ma'rifah, itu sangat berpengaruh dalam konteks murad. Kan jauh. Anaknya orang laki-laki yang akan membaca Al-Quran. Anaknya orang laki-laki yang akan membaca Al-Quran. Siapa yang akan membaca Al-Quran? Bapaknya ini. Adalah pinter. Anak laki-laki yang akan membaca Al-Quran itu pinter. Gara-gara apa kok perbedaan murad itu? Gara-gara konsep nakiroh ma'rifah. Ketika kemudian yang jatuh sebelum isim mausul sama dengan isim isyarah itu adalah berupa isim nakiroh, maka susunan yang ada di sini adalah idhafah. Ini sebagai mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Ketika di sini berupa isim ma'rifat, maka ini adalah na'at man'ut. Ini ditentukan sebagai na'at, ini ditentukan sebagai man'utnya. Karena demikian, alladzi dalam konteks ini, di mana as-sirat di sini adalah isim nakirah, ini isim nakirah, maka di sini adalah mudhafun ilaihi. Kenapa? Karena ini nakirah. Ini mudhaf. Ini mudhafun ilaihi. Siratal ladzina. Alladzina di sini ditentukan sebagai mudhafun ilaihi. Begitu. Ya. Mudhaf ilaihnya mana Ustaz? Alladzina. Jadi apa mudhaf ilaihnya itu? Berkeduduk apa? Yang namanya mudhaf ilaih tidak ada kemungkinan yang lain. Dia majrur. Kok alladzina Ustaz? Inilah yang sering saya katakan bahwa konsep anwa'ul i'rab itu penting. Bagi para pemula, para ustadz, para guru yang ada di rumah, ya. Untuk para pemula perlu ada penegasan karena para pemula pasti awalnya memiliki pikiran bahwa perubahan i'rab itu selalu ada tandanya. Ternyata tidak. Tidak semua perubahan i'rab itu harus selalu dibuktikan dengan tanda i'rab. Perubahan i'rab memungkinkan ada tanda i'rabnya dan memungkinkan juga tidak ada tanda i'rabnya. Yang ada tanda i'rabnya memungkinkan tanda i'rabnya dimunculkan dan memungkinkan tidak bisa dimunculkan. Dalam konteks inilah maka anwa'ul i'rab dibagi menjadi 3. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Itu sangat penting. Dalam konteks alladzina di situ, maka tanda i'rabnya di situ tidak ada. Kenapa kok kemudian tidak ada? Karena sifatnya mahalli. Kenapa kok mahalli di situ? Lebih disebabkan karena alladzina termasuk dalam kategori isim mausul. Isim mausul termasuk dalam kategori al-asma' al-mabniyah. Ketika yang
kemudian kita i'rab itu adalah termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah karena dia itu adalah isim dhamir, karena dia itu adalah isim mausul, karena dia itu adalah isim isyarah, karena dia itu adalah isim istifham, karena dia itu adalah isim syarat, karena dia itu adalah isim fi'il misalnya. Kalau seandainya yang sedang kita i'rabi termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, maka jangan menuntut ada tanda i'rab di situ. Jangan menuntut ada tanda i'rab di situ karena pasti tidak ada. Secara kedudukan saja dia berhukum rofa. Secara kedudukan saja dia berhukum nasob. Dia berhukum jar. Akan tetapi tidak memungkinkan dibuktikan dengan dimunculkannya tanda i'rab. Karena sejak awal memang tidak ada tanda i'rabnya. Alladzina tidak akan berubah menjadi alladzini kalau dibaca jar. Tidak akan menjadi alladzinu kalau dibaca rofa. Alladzina tetap harus dibaca alladzina. Itulah yang kemudian disebut sebagai mabni itu. Kedudukannya jadi apa itu? Jadi mudhaf ilaih. Kenapa kok jadi mudhaf ilaih? Karena isim yang jatuh sebelumnya, sirata, itu adalah berupa isim nakiroh. Nakiroh ma'rifah. Itu penting. Oleh sebab itu sampai saya katakan hafalan. Sudah, hafalan. Udah sekarang, maksimalisasi fungsi pikir. Pikirannya setelah hafalan, ini mumpung sampean itu ada banyak kesempatan untuk menghafal. Hafalan. Hafalan lagi, hafalan lagi, hafalan lagi. Begitu. Ya, begitu. Karena alladzina itu adalah isim mausul, setiap isim mausul itu butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Setiap isim mausul, dimanapun tempatnya. Apakah mausulnya termasuk dalam kategori khas atau mustarak? Jadi kudu hafal sampean. Ketika kita bertemu dengan isim mausul, apa yang kemudian ada dalam otak kita, itu file tentang isim mausul itu dipanggil. Ya, isim mausul itu memungkinkan. Ada yang berkategori khas, ada yang berkategori mustarak. Apa khas itu? Khas itu khusus. Menempati posisi tertentu tidak bisa ditempati oleh yang lain. Itu khas namanya. Kalau mustarak itu apa? Sifatnya umum. Ya. Memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai mudzakkar, memungkinkan dianggap sebagai muannats, memungkinkan dianggap sebagai mufrad, memungkinkan dianggap sebagai tasniyah, memungkinkan dianggap sebagai jamak. Itu mustarak. Pembedaan mustarak itu hanya akil dan ghairu akil saja. Meskipun itu juga problem. Itu yang kemudian menjadi sulit. Perhatikan itu. Dalam konteks misalnya pernikahan, fankihu. Ya apa itu? Fankihu, maka menikahlah kamu semuanya. Ma akan. Kok gak man, Ustaz? Ya, coba itu. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Kok tidak? Fankihu man tabalakum minan nisa. Padahal akil dan ghairu akil dibedakan antara ma dan man. Man itu orang. Kalau ma itu apa? Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya katakan tadi, pemilihan kata di dalam Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia. Pasti, kita pastikan begitu. Pasti ada rahasia. Kenapa kok kemudian menyebutkan orang perempuan itu pakai ma, bukan man? Harus dipastikan itu. Ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Jadi memandang Al-Quran itu, masing-masing pemilihan kata, pemilihan huruf dan seterusnya itu tidak ada yang sia-sia. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Kok ma, Ustaz? Kok enggak man? Ya silakan dipikir nanti. Dikaji seperti itu. Ya. Ilmu itu, Quran itu, saya merasakan sendiri itu, ya. Jadi harus saya katakan bahwa saya ketika misalnya menjanjikan kepada murid-murid yang ada di Al-Bidayah, kepada pemirsa yang ada di rumah misalnya, itu saya akan mencoba untuk melakukan kajian tentang i'rabul Quran. Saya tidak diam, nggak bisa diam itu. Saya harus membaca. Dan ketika membaca, apa yang kemudian dikomentarkan oleh para ulama, itu benar.
Al-Quran itu ibarat lautan. Ya, sampean mendekati lautan itu dengan alat apa? Ya, alatnya cuma pancing, Ustadz. Ya dapat ikan kecil-kecil sampean. Ya kan? Pakai jala alatnya, Ustadz, lebih banyak lagi. Pakai kapal ikan, Ustadz, lebih banyak lagi sampean. Pakai alat yang paling canggih lagi, Ustadz, lebih banyak lagi. Al-Quran makin didekati oleh para ilmuwan yang canggih, makin dapat mutiara yang sangat berharga, yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang pendekatannya atau perlengkapan ketika mendekati Al-Quran itu ala kadarnya. Al-Quran itu adalah ibarat lautan. Semakin sampean membaca, semakin sampean menemukan bahwa di situ wacana luas sekali. Lautan, ketika kita mendekati lautan dengan menggunakan pancing, maka yang kita dapat hanyalah ikan 1, 2. Tapi kalau seandainya kita pakai jala, maka sekali dapat kita mungkin bisa dapat 10, 50, 100 dan seterusnya. Lebih jauh lagi, kalau seandainya kita pakai kapal, itu lebih dahsyat lagi. Kalau seandainya yang paling canggih, akan dahsyat lagi. Al-Quran itu diibaratkan seperti itu. Makin canggih pemikiran kita, makin canggih keilmuan kita, maka kita makin mendapatkan sesuatu dari Al-Quran. Oleh sebab itu, mari kita menambah bekal kita lebih canggih lagi untuk kemudian bisa mendekati Al-Quran. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ya, silahkan belajar.